Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan di sekolah. Sebelumnya, pengertian manajemen keuangan secara umum yaitu suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Jadi pengertian manajemen keuangan secara umum itu yaitu bagian yang mengurusi tentang pendanaan, pengelolaan dananya, penyimpanan dananya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan manajemen keuangan di sekolah yaitu dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pengaturan keuangan di sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dapat dibaca ya di makalah, dalam implementasinya di sekolah, manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan, pada umumnya kegiatan manajemen keuangan juga dilakukan melalui proses perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendaliannya. Selanjutnya ke prinsip-prinsip manajemen keuangan. Di sini kami menemukan 11 prinsip manajemen keuangan, di mana yang pertama itu tertib, yang kedua taat, yang ketiga efektif, yang keempat efisien, kelima ekonomis, yang keenam transparan, yang ketujuh bertanggung jawab, yang kedelapan keadilan, yang kesembilan kepatuhan, yang kesepuluh manfaat, dan yang terakhir itu akuntabilitas. Baik, saya akan memperjelas satu persatu prinsip-prinsip manajemen keuangannya. Nah, yang pertama itu tertib. Maksud dari tertib itu pengelolaan dana di sekolah itu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan kita kan biasanya kalau misalkan ada disuruh bayar ini pasti ada kwitansinya kan. Nah, itu juga si yang mengelola keuangannya juga memiliki bukti kwitansi tersebut. Biar nanti kalau misalkan dipertanyakan bisa ada buktinya. Baik, yang kedua yaitu taat. Maksud taat itu yaitu taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan sekolah itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan yang negeri emang udah diaturinnya pendaftaran segini, berarti ya harus segini gitu. Jadi jangan dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan. Yang ketiga yaitu efektif. Udah tahu kan pengertian efektif itu apa? Nah, efektif di sini itu yaitu cara yang bagus atau yang baik agar si tujuan dari sekolahnya itu bisa tercapai. Atau efektif seringkali diartikan di sini sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu efisien. Efisien di sini yaitu cara untuk mencapai suatu tujuan dan penggunaan sumber dana yang minimal namun hasilnya itu bisa maksimal. Jadi melihat situasi dan kondisinya gitu. Nah, efisien di sini juga dapat diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output atau antara daya dan hasilnya. Selanjutnya yang kelima yaitu ekonomis. Ekonomis di sini yaitu tindakan atau perilaku agar memperoleh suatu barang yang harganya itu rendah, paling rendah, tapi kualitas dan kuantitasnya itu tetap terbaik atau bagus. Yang keenam yaitu transparan atau keterbukaan. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran ataupun pemasukan itu saling terbuka, jadi ada laporannya seperti itu. Yang ketujuh yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber dana dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi kayak tadi tuh ada pelaporannya. Kalau misalkan ada yang salah, dia berani bertanggung jawab, seperti itu. Yang kedelapan yaitu keadilan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. Jadi maksudnya keadilan itu adil, misalkan ada
siswa yang memang kekurangan gitu. Jadi pendanaannya harus segini. Jadi sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya gitu. Yang kesembilan yaitu kepatutan. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional. Yang ke-10 yaitu manfaat. Manfaat di sini adalah bahwa keuangan sekolah yang diutamakan adalah untuk pemenuhan kebutuhan sekolah itu sendiri. Jadi taulah manfaatnya atau pengeluarannya itu yang paling utama itu yang didahulukan, atau yang paling khusus itu yang didahulukan daripada yang umumnya. Yang ke-11 yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Di sini ada 3 pilar utama terbangunnya akuntabilitas. Atau yang pertama itu adalah adanya keterbukaan atau transparansi pada penyelenggaraan sekolah. Terus yang kedua adanya standar kinerja di setiap pintu institusi yang dapat diukur dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Yang ketiga adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana yang kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi manajemen keuangan di sekolah. Tujuan manajemen keuangan di sekolah yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Jadi kayak yang tadi tuh, yang pas akuntabilitas. Kalau misalkan nggak terlalu penting, nggak usah dibeli dulu gitu. Kemudian fungsi dari manajemen keuangan di sekolah. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Jadi maksudnya itu yang membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua yaitu penganggaran keuangan. Jadi sebagai tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan di sekolah. Yang ketiga yaitu pengelolaan. Sebelumnya saya minta maaf, itu di PPT salah ya, tipe, maaf. Jadi maksudnya pengelolaan keuangan itu yaitu yang mengelola agar memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Jadi yang mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan di sekolah. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Udah tau lah, fungsinya manajemen keuangan itu ya buat menyimpan keuangan atau pemasukan pengeluaran yang ada di sekolah. Yang keenam yaitu pengendalian keuangan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan keuangan, yaitu yang melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedelapan, pelaporan keuangan, yaitu sebagai penyedia informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus sebagai bahan evaluasi. Jadi intinya itu fungsinya manajemen keuangannya itu yaitu yang untuk mengurusi segala pendanaan baik pemasukan maupun pengeluaran yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu sumber keuangan sekolah. Di sini ada 4 sumber. Yang pertama itu dari pemerintah, yang kedua itu dari orang tua atau wali siswa, yang ketiga itu ada dari masyarakat, dan yang terakhir itu dana dari swadaya. Dana yang dikeluarkan dari pemerintah kepada sekolah itu Nah, yang pertama biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau sumber keuangan yang berasal dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat daerah. Seperti contohnya itu ada dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Kita juga pernah mengalaminya dan merasakan ya yang dapat. Dan dana bantuan operasional atau BOP. Selanjutnya yaitu biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali siswa atau sumber yang berasal dari orang tua atau wali siswa. Misalkan kayak SPP per bulan, terus uang akhir tahun, terus uang pendaftaran, dan lain-lain.
Di makalah juga dapat dibaca ya jenis-jenis pengeluaran orang tua atau wali siswa gitu. Salah satunya itu uang pangkal, ada SPP yang seperti itu. Yang ketiga yaitu bersumber dari masyarakat, atau ini bukan orang tua atau wali siswa ya, misalkan seperti sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan sebagainya. Yang keempat yaitu dana swadaya atau usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah. Contohnya itu pengelolaan kantin sekolah, pengelolaan koperasi sekolah, pengelolaan wartel kalau masih ada ya. Terus pengelolaan jasa antar jemput siswa itu masih ada, dan juga pengelolaan-pengelolaan lainnya. Selanjutnya itu pengeluaran atau anggaran sekolah yang akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran atau anggaran sekolah. Di sini kami mengambil 5 poin, yaitu ada yang namanya belanja pegawai, yang kedua ada yang namanya belanja barang, yang ketiga ada yang namanya belanja modal, yang keempat ada yang namanya belanja sosial, dan yang terakhir ada belanja lainnya. Nah, teman-teman bisa dibaca di makalahnya ya. Ya, materi selanjutnya yaitu penyusunan dan pengembangan RAPBS. Nah, di dalam penyusunan dan pengembangan RAPBS itu ada 6 poin. Yang pertama, membentuk tim penyusun. Yang kedua, analisis strategi sekolah. Yang ketiga, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang keempat, pola rancangan RAPBS. Yang kelima, penyusunan RAPBS. Dan yang terakhir yaitu langkah menyusun. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, poin pertama tentang membentuk tim penyusun RAPBS. Nah, dalam menyusun RAPBS nih, kepala sekolah itu pertama kali membentuk tim penyusun RAPBS dengan personilnya itu yang dianggap kompeten dan juga bisa menguasai permasalahannya. Nah, jadi tim penyusun RAPBS ini juga yang menyusun RKAS untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah apa aja sih untuk menyusun tim, untuk membentuk tim penyusun RAPBS. Yang pertama, kepala sekolah mensosialisasikan rencana penyusunan RAPBS, jadi disosialisasiin dulu ke guru-gurunya. Yang kedua, menyusun tim melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, semua wakasek, semua guru, semua tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Nah, pas udah disosialisasikan, kemudian baru mengadakan rapat. Yang ketiga, kepala sekolah menerbitkan surat keputusan tim penyusun RAPBS dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, kemudian kepala sekolahnya itu nerbitin surat SK tim penyusun RAPBS-nya. Dan yang terakhir, tim penyusun RAPBS melakukan koordinasi, konsolidasi, dan musyawarah menyusun rincian tugas masing-masing bagian. Nah, setelah terbentuknya tim penyusun RAPBS, kemudian sekolah akan menganalisis strategi yang akan digunakan agar mempunyai gambaran tentang kemana sekolah akan dikembangkan. Maksudnya di sini yaitu sekolah melakukan kajian tentang faktor-faktor eksternal sekolah yang mungkin perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti ekonomi masyarakat, geografis lingkungan sekolah, kondisi keamanan lingkungan, perkembangan globalisasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam tahap ini nanti akan berkaitan dengan langkah selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi adalah gambaran ideal untuk masa depan yang diinginkan oleh sekolah. Visi sekolah juga harus tetap dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, tetapi sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk pelayanan masyarakat, atau bisa dibilang sesuai juga dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 atau standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi, tujuan pendidikan nasional rumusannya sama, tapi profil sekolah dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya itu berbeda. Karena tiap sekolah itu pasti memiliki visi yang berbeda-beda dengan sekolah yang lainnya, asalkan tidak keluar dari koridor tujuan pendidikan nasional.
Nah, salah satu yang harus diperhatikan dalam perumusan visi itu yaitu memperhatikan potensi dan kemampuan sekolah sehingga visi ini memungkinkan untuk bisa dicapai atau juga sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya itu merumuskan misi sekolah. Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi. Nah, jika visi dan misi tadi itu untuk jangka waktu yang panjang, maka tujuan dirumuskan untuk jangka waktu menengah. Pada dasarnya, tujuan merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah yang telah dicanangkan. RAPBS pada umumnya dibuat pada awal tahun pertama untuk 1 tahun pelajaran. Jadi para kepala sekolah, terus juga guru-guru itu memegang peran dalam merancang RAPBS ini. Nah, kemudian langkah keempat yaitu pola rancangan RAPBS. Pada umumnya, RAPBS dibuat pada awal tahun pertama untuk 1 tahun pelajaran. Nah, di sini itu yang harus diperhatikan itu seperti kebutuhan sekolah, masyarakat, serta sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian, para kepala sekolah dan guru itu memegang peran dalam merancang RAPBS ini. Pada umumnya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merancang suatu program sekolah yang ideal. Nah, di sini maksudnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran tersebut. Yang kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. Yang keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kelima, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. Yang keenam, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. Dan yang terakhir, pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Nah, ada tambahan juga teman-teman ini tentang pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah. Itu ada 5 kategori pembiayaan. Yang pertama, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana atau prasarana pendidikan. Yang kedua, peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan. Yang keempat, dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil. Dan yang terakhir, kegiatan rumah tangga sekolah dan BP3. Nah, sekarang ke tahap kelima, yaitu penyusunan RAPBS. RAPBS meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan kursi. RAPBS ini harus melibatkan seluruh elemen sekolah seperti kepala sekolah, guru komite sekolah, staf TU, dan lain sebagainya. Dan juga RAPBS ini disusun pada setiap tahun ajaran agar alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Nah, sebelum tadi ke penyusunan RAPBS, kita perlu tahu dulu nih, apa sih prinsip dari penyusunan RAPBS? Nah, di sini kita ada 3 prinsip penyusunan RAPBS. Yang pertama, RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Dan ketiga,
Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Nah, sekarang selanjutnya ke proses penyusunan RAPBS. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama, menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang kedua, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya. Yang ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, mengkonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. Dan yang terakhir nih, langkah ketujuh, menggambarkan rincian seperti waktu, biaya, atau orang yang bertanggung jawab, pelapor, dan sebagainya, dan mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS ada 6 langkah. Yang pertama itu menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Jadi, yang pertama itu kita harus mendata dulu rencana apa saja yang akan dilaksanakan beberapa tahun atau bulan ke depan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. Nah, setelah kita mendata semua rencana yang akan dilaksanakan, lalu kita memilih rencana yang diprioritaskan lebih utama. Kemudian yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Setelah menentukan rencana, baru ke menentukan program kerja. Setelah itu, yang keempat, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Jadi, kan dalam program kerja itu pasti kita akan membutuhkan sarana prasarana atau lain sebagainya. Nah, untuk itu kita menetapkan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk suatu program tersebut. Kemudian, yang kelima, ada menghitung dana yang dibutuhkan. Nah, setelah rincian bahan-bahan atau kebutuhan telah kita susun, maka selanjutnya kita menghitung dana yang dibutuhkan untuk mengadakan suatu program tersebut. Kemudian yang terakhir, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Nah, setelah kita menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan, maka selanjutnya kita menentukan sumber dana untuk membiayai rencana tersebut. Dari mana dana itu akan kita dapatkan. Beralih ke materi selanjutnya mengenai pelaksanaan keuangan sekolah. Yang pertama itu ada asas umum penata laksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya. Nah, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Hal tersebut itu terjadi bisa saja karena adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran, terjadinya penghematan atau pemborosan, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan, adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi, dan penyusunan anggaran yang kurang tepat. Nah, pada praktiknya, kepala sekolah itu atau bendahara sekolah yang menerima atau menguasai uang, barang, kekayaan sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepala sekolah ini berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah pada minimal setiap 3 bulan sekali. Nah, dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh bendahara sekolah dan disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian, yang kedua itu ada penatausahaan penerimaan.
Ada beberapa hal yang mesti dilakukan dalam penata laksanaan penerimaan keuangan sekolah. Yaitu yang pertama, bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum setiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah. Yang ketiga, semua penerimaan harus dicatat dalam buku kas umum. Yang keempat, selain dicatat pada buku kas umum, semua penerimaan juga wajib dicatat pada buku bantu penerimaan sesuai dengan jenis sumber dananya. Kemudian yang kelima, ada penyetoran dicatat dalam buku bantu bank. Kemudian terakhir, bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga, ada penata usahaan pengeluaran. Nah, dalam penata usahaan pengeluaran ini, sekolah wajib menerapkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran atau penggunaan dana yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, semua pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum. Yang ketiga, selain dicatat pada buku kas umum, semua pengeluaran dicatat dalam buku bantu pengeluaran sesuai dengan jenis kegiatannya. Yang keempat, bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala sekolah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian yang kelima, dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana, bendahara sekolah menggunakan buku kas umum dan laporan realisasi penggunaan data. Yang selanjutnya ada akuntansi keuangan dana BOS. Sasaran program dana BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk sekolah menengah terbuka atau SMPT dan tempat kegiatan belajar mandiri TKBM yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dengan ketentuan itu, siswa SD mendapatkan 580.000 per peserta didik, siswa SMP mendapatkan 710.000 per peserta didik per tahun. Lalu, bagaimana dengan penggunaan dana BOS itu sendiri? Nah, penggunaan dana BOS itu untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, untuk membeli buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan, kemudian untuk membeli buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan, untuk membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya. Kemudian, untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa. Serta masih banyak lagi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi keuangan sekolah. Evaluasi keuangan sekolah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pola umum evaluasi. Pada tahapan evaluasi, kepala sekolah itu wajib menyampaikan laporannya di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Nah, pengevaluasian ini dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut itu diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut itu akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu juga jika sumber dana itu dari pemerintah, maka pertanggungjawabannya itu akan kepada pemerintah.
Nah, dari tahapan evaluasi ini muncul tahapan auditing. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, auditing ini sangat bermanfaat, yaitu bagi bendaharawan, bagi lembaga yang bersangkutan, atau bagi sumber dananya, kemudian bagi atasannya, dan bagi pemeriksa keuangan. Kemudian yang kedua, ada pola pengawasan keuangan sekolah. Pola pengawasan keuangan sekolah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pola umum pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan kas bendaharawan. Siapa sih yang melakukan pengawasan keuangan di sekolah? Tentu saja, yang melakukan pengawasan keuangan di sekolah itu ada kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Lalu, apa tujuan pengawasan keuangan sekolah? Nah, tujuan pengawasan keuangan sekolah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan atau sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan. Kemudian, yang ketiga, agar kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidak-tidaknya dapat dikurangi. Kemudian yang keempat, agar pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif, dan tepat pada waktunya. Pola umum pengawasan. Pengawasan itu kan merupakan suatu proses, yaitu kegiatan yang berlangsung secara berurutan. Adapun menurut Kederman dan Manulang menyebutkan bahwa langkah pengawasan itu meliputi menetapkan standar, mengukur prestasi kerja, dan membetulkan penyimpangan. Jadi dalam suatu rencana itu harus menetapkan standar dan mengukur prestasi kerjanya, serta harus membetulkan atau membenarkan penyimpangan yang terjadi. Adapun perangkat aparat pengawasan negara, yang pertama itu ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara. Dan adapun aparat pengawasan fungsional pemerintah, yaitu ada BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nah, yang kedua ada pelaksanaan pemeriksaan kas bendaharawan. Pemeriksaan kas dilakukan untuk mengetahui pengurusan, pembukuan, pencatatan, penyimpanan uang kas, pengaturan dokumen, keuangan, apakah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada materi terakhir mengenai pola pelaporan keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Adapun pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan memerhatikan ketentuan, yaitu yang pertama, lambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirim surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirim surat peringatan pertama untuk bendaharawan tersebut. Yang ketiga, apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada bagian keuangan sekretariat daerah, maka dibuatkan surat peringatan kedua. Nah, yang keempat, surat
surat pertanggungjawaban atau SPJ itu harus dilengkapi dengan beberapa lampiran seperti surat pengantar, daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal atau per komponen, dan daftar penerimaan dan pengeluaran UUDV. Kemudian yang kelima, harus disertai dengan bukti pendukung dari SPJ tersebut seperti kwitansi atau bukti pengeluaran uang, surat perintah tugas, atau bisa juga nota, berita acara serah terima, dan lain sebagainya.